Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Junior Giri Polri Masye dan saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado dengan NIM 2207 11010062. Dan di sini inilah tugas dari mata kuliah Hukum Pajak. Dan materi yang saya akan bawa pada hari ini adalah aspek dan pengaturan hukum pajak. Yang pertama, mari kita lihat tentang aspek hukum pajak. Aspek hukum pajak mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi, implementasi, dan penetapan hukum terkait dengan sistem pajak suatu negara. Nah, berikut adalah beberapa aspek hukum pajak yang penting. Yang pertama adalah legislasi pajak. Aspek ini mencakup pembuatan undang-undang dan peraturan yang menetapkan aturan dasar tentang pajak, termasuk tarif pajak, kategori pajak, dan kewajiban pajak. Berikut beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum pajak Indonesia. Poin yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Lalu poin kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Poin ketiga ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Poin keempat adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Poin yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Poin selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya adalah aspek administrasi pajak. Nah, aspek ini melibatkan prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pajak untuk mengumpulkan, memproses, dan menegakkan hukum terkait dengan pajak. Hal ini termasuk dengan pendaftaran pajak, pelaporan pajak, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Selanjutnya adalah aspek interpretasi hukum. Hal ini mencakup interpretasi dan aplikasi hukum pajak dalam kasus-kasus konkret termasuk penafsiran undang-undang pajak oleh pengadilan dan lembaga lainnya. Jadi di sini teman-teman, ini adalah berkaitan dengan praktik yang dimana suatu sengketa yang ada dalam perpajakan. Nah, hal ini berkaitan dengan siapa yang harus dikenakan pajak dan bagaimana jumlah terutang harus dibayar, apa yang dijadikan objek dalam pajak, besar jumlah pajak yang dibayar. Kita lanjut kepada aspek selanjutnya. Aspek selanjutnya adalah sengketa pajak. Nah, sudah disinggung tadi teman-teman, tapi kita akan mempelajari aspek sengketa pajak ini lebih dalam. Nah, ini melibatkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan sengketa ini dapat diselesaikan melalui proses administratif dan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentunya. Lalu aspek selanjutnya adalah aspek insentif pajak dan pengurangan pajak. Aspek ini melibatkan kebijakan yang dirancang untuk memberikan insentif atau pengurangan pajak kepada individu atau perusahaan untuk tujuan tertentu. Nah, insentif ini teman-teman merupakan reward yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau pekerjaan untuk memacu kerja dari karyawan-karyawan tersebut gitu. Nah, tujuan tertentu yang tadi dimaksud itu seperti investasi, penelitian, dan pengembangan. Jadi investasi saat kita ingin melakukan inovasi terbaru untuk menjual suatu barang, maka orang-orang akan menanamkan modal yang dinamakan investasi. Nah, lalu penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memunculkan ide-ide baru, serta pengembangan adalah pengembangan dari hasil penelitian tadi, teman-teman. Lalu maju ke aspek selanjutnya adalah kepatuhan pajak. Nah, aspek ini mencakup upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, penegakan hukum, dan pengembangan sistem perpajakan yang transparan dan efisien. Yang dimaksud transparan dan efisien di sini, teman-teman, di sini ada saya singgung bahwa yang harus patuh kepada undang-undang perpajakan bukan hanya masyarakat, namun otoritas pajak. Yang dimaksud otoritas pajak di sini adalah orang-orang yang berwenang dalam perpajakan atau pejabat-pejabat yang berwenang di dalam suatu perpajakan. Nah, otoritas pajak juga harus patuh kepada peraturan tentang perpajakan sehingga memastikan kepatuhan yang adil dan efisien terhadap sistem perpajakan tersebut.
kita masuk kepada pengaturan pajak. Pengaturan pajak ini adalah pengaturan hukum pajak yang merujuk pada proses pembuatan, seperti tadi pada aspek-aspek interpretasi dan implementasi. Pembuatan interpretasi dan implementasi ini berkaitan dengan berlakunya undang-undang yang dibuat untuk mengatur suatu perpajakan dalam negara, teman-teman. Nah, kebijakan fiskal, seperti tarif pajak, insentif, dan pengaturan pajak. Nah, kebijakan fiskal ini, teman-teman, adalah keringanan dari suatu sistem perpajakan yang ada dalam suatu negara, terutama di Indonesia yang kita bahas. Nah, ini diatur di dalam undang-undang, dekret, dan hal tersebut untuk penegakan perpajakan dalam negara. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan keadilan dalam distribusi beban pajak. Nah, yang dimaksud dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah di sini, teman-teman, adalah pajak ini adalah iuran yang dimana uangnya mengalir untuk negara. Dan kita akan mendapatkan baliknya, namun tidak secara langsung dan tidak kita langsung rasakan. Kita mendapatkan baliknya ini maksudnya adalah pajak nanti digunakan untuk membangun infrastruktur, fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. Nah, mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini, teman-teman, yang dimaksud adalah untuk merubah lajunya suatu perekonomian dalam negara. Tapi ini berkaitan dengan wilayah-wilayah tersendiri dalam negara, di mana produksi barang dan jasanya, jika dalam suatu wilayah produksi barang dan jasanya meningkat, maka akan berpengaruh kepada negara. Lalu, memastikan keadilan dalam distribusi beban pajak. Nah, memastikan keadilan di sini adalah yang seperti saya sudah singgung tadi, bahwa tidak hanya masyarakat-masyarakat saja yang harus membayar pajak, namun otoritas pajak juga harus mematuhi serta membayar pajak, karena mereka masih termasuk rakyat di negara ini. Lalu, poin yang terakhir di sini adalah proses dalam pembentukan biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, badan perpajakan, ahli ekonomi, dan masyarakat sipil. Jadi semuanya di sini bisa dibilang bahwa proses pembentukan itu melibatkan seluruh, tapi tidak semua, masyarakat di Indonesia. Kesimpulannya, aspek dan pengaturan pajak mencakup berbagai elemen yang penting dalam sistem perpajakan suatu negara, dalam regulasi, implementasi, dan penegakan hukum. Sedangkan pengaturan pajak melibatkan pembuatan undang-undang, interpretasi hukum, penerbitan peraturan, pelaksanaan, serta kebijakan fiskal yang mempengaruhi pengumpulan dan pengelolaan pajak. Nah, yang paling utama adalah transparansi, keadilan, dan kepatuhan dalam sistem perpajakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam suatu negara. Baik, teman-teman, hanya itu saja yang saya bisa paparkan dari materi saya yang berkaitan dengan aspek dan pengaturan pajak. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.